Handphone Samsung ini punya keanehan di bagian layarnya. Kira-kira teman-teman ada yang ngeh nggak? Anehnya itu apa? Mayoritas gue tanyain ke teman-teman gue kemarin, banyak yang nggak ngeh kalau yang aneh itu adalah ketiadaan notch-nya alias kamera depannya. Tapi kalau yang tech entusias kayak kita mah pasti udah tahu lah ya. Cuma balik lagi, kebanyakan itu pada nggak tahu kamera depannya ini tuh ada di mana. Padahal kamera depannya ini adalah kamera belakangnya juga. Hai semua, gue Wasa. Ya guys, ini adalah Samsung Galaxy A80, jajaran tertingginya seri A yang entah kenapa sekarang ini udah nggak ada lagi. Mentok di A70 seriesnya aja, dan sekarang itu ya A73 ya. Padahal dulu juga ada A90. Cuma tetap aja yang paling menarik adalah seri A80 ini, dan sampai sekarang masih gue pegang karena punya keunikannya sendiri, yaitu sistem kameranya yang motorized seperti ini. Di saat tren kamera motorized waktu itu ada Asus dengan Zenfone 6, Poco, Realme, dan Vivo juga dengan kamera depan pop-up-nya, serta Oppo dengan model sirip hiunya. Tapi sejatinya yang benar-benar kamera belakang dan bisa dijadiin kamera depan itu cuma ada Zenfone 6 dan Samsung Galaxy A80 ini. Handphone ini udah lumayan berumur, jadi ya kenanya kita nostalgia ya. Launchingnya itu bulan Juli tahun 2019 kemarin, yang berarti umurnya tuh udah 3 tahun. Kendala pertama yang gue rasain ya cuma ini, handphone baterainya udah mulai boros. Sehari tuh bisa ngecas 2 kali dipakai standaran aja. Kalau dipakai main game intens ya bisa kali nyampe 3 kali cas ya. Cuma buat gue pribadi ya nggak akan jadiin handphone ini sebagai handphone gaming sih. Soalnya tuh bodinya berat guys kalau dipegang kelamaan. Galaxy A80 ini punya layarnya sebesar 6,7 inci Full HD 60Hz refresh rate-nya. Ya maklum saat itu belum ada 120Hz, 120Hz gitu. Panelnya Super AMOLED dengan kaca Corning Gorilla Glass 3. Di paket penjualannya udah terpasang anti gores bawaan, dan ini udah kecoel sih sebenarnya bagian bawahnya. Harusnya gue ganti, cuma ya ntar-ntaran aja lah. Namanya juga bukan handphone yang dipakai setiap hari banget ya. Framenya pakai aluminium dan back covernya materialnya juga kaca. Cuma di bagian atasnya yang bagian motorized kameranya ini tuh plastik, dan ini bisa dilihat sendiri minusnya juga, yaitu ya karena plastik kayak gini jadinya berjamur dan nggak bisa hilang. Ya udah berbekas begini aja. Nah, bisa kejadian berjamur kayak gini juga karena casing officialnya nggak nutupin sih emang ya. Ya wajar lah kalau ditutup, ya gimana caranya dia buat ke atas untuk jadiin kamera depan. Logikanya juga harusnya nyampe sih. Tombol volume sama powernya berseberangan, mirip handlingnya kayak iPhone ataupun Oppo, OnePlus ya. Kalau pengalaman yang gue pakai ya kayak gitu-gitu. Fingerprint pastinya ada di dalam layar, dan oh ya, handphone ini juga nggak punya face unlock. Terus SIM cardnya juga dual nano aja, sandwich ya, dan tidak ada micro SD. Terus NFC juga ada, paling yang nggak ada kayak jack audio itu nggak ada. Terus rating IP/IPN juga nggak ada di handphone ini. Lanjut lagi buat performanya, masih lumayan jos banget guys, karena ini tuh pakai Snapdragon 730. Skor benchmarknya aja nyampe 330 ribuan, dan Geekbench 5-nya juga hitungannya segini tuh masih lumayan. Genshin Impact grafik defaultnya low, dan pas gue mainin ya ini handphone bisa-bisa aja, cuma kendalanya cepet panas. Paling yang nggak enak berasanya banget itu di bagian bawah kameranya sih, kayak biasa ya. Terus gue ngetes PUBG juga grafiknya smooth ultra sampai HD high aja. Dimainin ya masih asik-asik aja. Main real drum juga enak, nggak ada masalah, no delay club pokoknya. Paling yang nggak enak cuma soal speakernya aja nih, yang masih mono. Nah, ini lanjut lagi buat baterainya yang cuma 3700 mAh aja ya, dengan bodi segede gini, yang mana kalau diperhatiin untuk handphone-handphone zaman sekarang harusnya udah bisa 5000 mAh. Nyampe SOT-nya aja cuma 5,5 jam aja, dengan sisa baterai masih ada belasan. Buat durasi ngecasnya masih lumayan, sejam setengah dengan fast charging 25 watt. Jadi sampai sini dulu udah kebayang ya kenapa gue nggak bisa jadiin handphone ini tuh sebagai handphone gaming gue banget. Pertama, karena handphonenya sekali lagi berat, karena ada frame aluminium dan back covernya kaca, jadi gampang panas juga. Terus ya mungkin karena ada komponen-komponen di dalamnya juga, makanya jadi lebih berat. Kedua, kapasitas baterainya yang terbilang kecil buat handphone selebar ini. Oke, dah ya, sekarang lanjut lagi kita bahas ke softwarenya. Samsung Galaxy A80 ini cuma mentok di One UI 3.1 aja berbasis Android 11. Gue cek-cek Google, emang nggak ada sih datanya handphone ini tuh kedapetan Android 12. Sayang banget sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau kayak gimana lagi. Lanjut ke kameranya. Lensa utamanya ini 48 megapiksel, sama ada ultrawide 8 megapiksel. Sama ada satu lagi sebenarnya sensor TOF sih, buat depth-nya atau buat bikin yang bokeh-bokeh.
Perekaman videonya mentok di 4K 30 fps. Kalau 60 fps bisanya di resolusi 1080p aja. Dan ciri khas One UI Samsung yang gue suka banget adalah bisa pindah-pindah lensa dalam posisi sedang merekam. Buat hasil kameranya, kalau di mata gua di tahun 2022 ini sih ya masih bagus-bagus aja lah. Tergantung gimana kita jago atau enggak motretnya. Warna yang dihasilin cenderung agak-agak vivid gitu. Ciri khasnya Samsung yang saturasinya tuh suka dinaikin. Jadi warnanya itu ya nggak natural sebenarnya seperti aslinya mata kita melihat objek. Tapi tetap banyak yang suka. Backlightnya juga oke, pun begitu foto-foto malamnya. Cuma kalau foto yang kena muka atau wajah ini tuh kayak ada efek beauty-nya sih guys. Muka tuh jadi agak mulus walau sebenarnya beauty-nya udah gua off-in. Terus dalam pengambilan gambar ataupun video sebaiknya tangan kita tuh usahain stabil ya. Soalnya tuh handphone ini tidak ada OIS, cuma ada ACE aja. Oke, ini contoh video yang 1080p 60 fps. Tidak bisa diubah ke lensa ultrawide ya. Pas lagi ngerekam gini, tapi kita bisa pindah ke kamera depannya kayak begini. Tuh, langsung berubah. Langsung berubah juga. Ya, nggak perlu di stop dulu. Intinya kayak begitu. Habis ini coba yang 4K 30 fps nya. Oke. Oke, kalau yang ini adalah 4K nya 4K 30 fps. Coba autofokusnya dulu. Oke, cakep. Oke, bagus ya warnanya ya. Tapi aslinya ya lebih hijau ini di previewnya ketimbang ngelihat mata aslinya. Oke, yang ini juga 4K nggak bisa ke lensa ultrawide, tapi bisa ke lensa depan. Tinggal langsung diputar aja, tanpa harus nge-stop dulu. Cuma emang ada ini sih, ada jedanya juga. Dan jadinya biasanya ada auto cut gitu dari hasilnya nanti ya seperti itulah. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain dari zaman dulu kalau ada handphone yang bisa motorized kayak gini pada saat video call, apakah kameranya langsung ke atas atau enggak? Soalnya takut kalau lagi di kantong celana tiba-tiba kameranya menjulat sendiri ke atas gitu kan. Jawabannya adalah tidak. Pas di telepon akan ada nada dering dulu seperti biasa. Teman-teman lihat handphonenya, kemudian teman-teman angkat, barulah kameranya tuh bakalan pop up ke atas gitu ya. Jadi, apakah Samsung Galaxy A80 ini worth it untuk dibeli di tahun 2022? Well, kalau menurut gue sih ya, buat teman-teman yang penyuka teknologi motorized kayak gini, yang anti mainstream, monggo-monggo aja. Secara hardware-nya juga masih mumpuni sampai tahun ini. Dan ini juga motorized-nya masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Di Topet kemarin gue ada ngecek pasaran harganya, 2 jutaan banyak yang ngejual batangan. Dan 3 jutaan buat yang jualnya full set. Pastiin aja layarnya itu tidak ada shadow ya. Mengingat ini kan panelnya Super AMOLED. Dan AMOLED biasanya tuh rentan kena ya shadow kayak gitulah. Apalagi balik lagi, handphone ini umurnya udah 3 tahun. Terus HP-nya juga ini nggak bisa gue bilang enteng. Speakernya juga mono. Tidak ada rating IP/IPN dan nggak ada OIS juga. Tapi kalau teman-teman pengen beli banget handphone ini, pengen iseng jajan handphone ini, saran dari gue sih belinya yang batangan aja udah cukup guys. Kenapa? Karena aksesorisnya apalagi chargerannya itu udah banyak banget kan dijual di toko-toko online. Yang third party merek bagus banyak lah. Jadi selain bisa lebih irit harganya, handphone 2 juta mana lagi sih yang bisa ngasih experience layar full tanpa adanya notch, looks-nya mewah, dipegangnya mantep, serta percaya deh, ini kamera berputar-putar begini kalau ada orang lain ngeliat ya, ini tuh dijamin bakalan pangling. Nggak bakalan nyangka ini adalah handphone seharga 2 jutaan, terlebih mereknya juga Samsung. Iya nggak? Sisanya sih gue balikin lagi ke teman-teman, mau beli atau enggak ya terserah gitu ya. Link gue sediain di deskripsi di bawah kalau teman-teman mau ngecek harga pasarannya sekarang. Anyway, handphone ini sebenarnya tuh ada juga yang Blackpink editionnya. Kalau masih ada dan teman-teman mungkin ada yang punya full setnya, gue mau ya kabarin di kolom komentar di bawah. Yang full set pokoknya, gue pengen yang Lisa sih soalnya. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.